Karya salibmu memberi hidup baru. Kau telah selamatkanku, sungguh besar cintamu yang mengajarkan kami, yang meneguhkan kami untuk melayanimu. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Hai senior school students, senang sekali bisa bertemu dengan kalian di chapel hari ini. Dan hari ini kita akan chapel dengan tema Holistic Growth, pertumbuhan secara menyeluruh, pertumbuhan secara holistik. Seperti itu ya, senang sekali juga bisa bertemu dengan kalian di blended learning hari ini dari grade 7 sampai grade 12 gitu ya. Pertumbuhan dan juga perkembangan itu salah satu ciri dari makhluk hidup. Senang sekali bisa melihat pertumbuhan makin tinggi gitu ya. Pertambahan volume dari badan kalian dari grade 7 sampai grade 9 misalnya yang Miss Kori lihat gitu ya.
senang sekali. Tapi mungkin ada yang bilang kayaknya saya nggak makin tinggi, nggak makin berat. Berat badan saya juga biasa aja, atau mungkin saya lose weight begitu ya. Karena saya tahu diet itu penting atau olahraga itu penting, memperhatikan diet maksud saya ya. Nah berarti kamu terjadi pertumbuhan secara pemikiran begitu ya, bahwa olahraga, bahwa mengatur keseimbangan hidup antara makan, olahraga dan lain-lain itu penting. Seperti itu. Dan hari ini kita akan mendengarkan kira-kira selain physically, selain pikiran, apa lagi nih yang perlu bertumbuh dalam hidup kita. Begitu. Sebelum kita lanjut, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh berkumpul meskipun dalam keadaan virtual hari ini. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Amin. Anak-anak, mari kita angkat satu pujian. Mari semua. Our God is naked. He set us free. Oh, Jesus. Let's come together, singing hallelujah. Dance and shout for our King, great Almighty, my Jesus sets us free. He sets us free. Let's come together. Dance and shout for our King, great Almighty, my Jesus. He sets us free. Sing hallelujah, hallelujah, praise your name. Oh hallelujah, I am free, I am free. Hallelujah, singing hallelujah. Oh, rejoice in your name. Hallelujah, hallelujah, praise your name. Hallelujah, singing I am free. I am free. Hallelujah, singing hallelujah. And Lord, rejoice in your name. Hallelujah, hallelujah, praise your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, singing hallelujah. All rejoice in your name. Hallelujah, praise your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, singing hallelujah. And Lord, rejoice in your name. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan alat tulis mungkin atau Alkitabmu, air minummu supaya kamu lebih fokus mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Hermin. Tapi sambil kita menyiapkan hati kita, mari kita angkat satu pujian. Yesus, Kau kehidupanku. Yesus, Kau kehidupanku.
Shalom, selamat pagi grade 7 sampai grade 12. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama kembali berkumpul dalam chapel untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita lanjut untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami masih bisa bangun dari istirahat kami, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu lewat chapel. Tuhan tolong kami sertai berikan hikmat untuk boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan hari ini. Berkati waktu chapel ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai 52. Miss Hermin memberikan tema bagian ini adalah Holistic Growth. Kita akan baca bersama-sama bagian ini, Miss Hermin akan bacakan untuk kalian. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dalam segala hal yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, fokus perenungan kita pada pagi hari ini, Miss Hermi sudah highlight di situ di ayat yang ke-52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Selanjutnya, kita akan melihat apa latar belakang dari kisah yang sedang kita baca hari ini. Jadi dalam kisah ini tadi diceritakan bahwa Yesus dan kedua orang tuanya pergi untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Nah, Paskah ini sendiri adalah salah satu dari 3 hari raya besar orang Yahudi di mana mereka akan datang ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, dalam perayaan Paskah ini itu mereka harus menginap selama 8 hari lamanya di Yerusalem. 1 hari adalah untuk merayakan Paskah di mana mereka akan menyembelih domba Paskah pada hari itu, dan 7 harinya adalah mereka akan merayakan hari raya roti tak beragi. Ya, kemudian dalam bagian kisah itu juga dijelaskan bahwa ketika Yesus mengikut orang tuanya, itu dia sudah berusia 12 tahun atau usia remaja dan legal bagi seorang anak orang Yahudi. Nah, pada usia 12 tahun untuk anak laki-laki orang Yahudi itu mereka sudah menjadi bar mitzvah. Apa itu? Atau disebut sebagai anak hukum. Artinya ketika seorang anak laki-laki itu berusia 12 tahun itu adalah masa di mana mereka akan mempersiapkan dirinya untuk menjalani ujian Taurat sebelum mereka diterima sebagai anggota komunitas keagamaan Yahudi. Sehingga setelah mereka melewati tes tersebut, ujian tersebut,
mereka akan diterima dalam masyarakat dan mereka sudah diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan peribadatan pada umumnya. Ya, jadi mereka sudah dianggap dewasa, bisa mengerti, dan mereka juga bertanggung jawab menjalankan Taurat setelah di usia yang ke-12 tahun. Ya, 12 sampai 13 tahun. Nah, kemudian kalau kita melihat kisah ini, apa yang terjadi pada saat itu sebenarnya? Nah, kita melihat di sini ada 6 urutannya kira-kira garis besar ceritanya ya. Yang terjadi pada saat itu adalah mereka semua, 3 orang ini, Yesus dan kedua orang tuanya, datang ke Yerusalem untuk beribadah. Kemudian dalam perjalanan pulang kembali ke rumahnya, orang tuanya menyadari Yesus tidak ada dalam rombongan besar itu. Kemudian Yusuf dan Maria pergi mencari Yesus dan mereka menemukan Yesus itu sedang berada di bait Allah. Dan akhirnya setelah itu mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Yesus bersama dengan orang tuanya kembali ke rumahnya, mereka hidup seperti biasa dan Yesus masih berada dalam asuhan orang tuanya sampai dia dewasa nanti. Nah, ketika kita melihat bagian ini, sebenarnya kita bisa melihat bahwa seorang anak itu dia melalui usia, ya, dia melalui perkembangan dalam tahapan-tahapan usianya, maksudnya Sermi. Jadi kalau kamu punya adik atau kamu punya saudara gitu ya, kamu bisa melihat tahapan-tahapan pertumbuhannya. Jadi mereka bisa mulai dari usia 0 tahun atau mungkin baru beberapa hari dia lahir. Kamu bisa melihat perkembangannya, kemudian ketika dia sudah berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai berusia belasan tahun seperti kalian saat ini, itu ada tahapan-tahapan dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Nah, ketika kita bicara pertumbuhan dan perkembangan, kita akan lihat pertumbuhan dan perkembangan itu tidak hanya bicara mengenai satu aspek saja dalam kehidupan kita. Nah, dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak itu meliputi 4 aspek, yaitu aspek fisik. Yang secara fisik maksudnya kita akan mengalami perubahan. Perubahan itu bisa perubahan tambah panjang, tambah tinggi gitu ya. Kalau anak bayi kan masih tambah panjang gitu ya. Tambah tinggi, kemudian tambah besar. Fisiknya juga sudah mulai berubah gitu. Kalau kita belajar, kamu belajar IPA ya, di situ kamu bisa lihat perkembangan manusia itu. Waktu dia masuk tahap remaja, dia akan ada perubahan-perubahan dalam fisiknya. Nah, kemudian selain fisik juga ada perkembangan atau pertumbuhan bagian kognitif dan emosi. Jadi beda ya waktu kognitif kita masih anak-anak dengan ketika kita sudah dewasa, itu ada perkembangan kognitif, ada juga perkembangan emosi di sana. Jadi perkembangan pengetahuan di tiap-tiap usia itu beda. Jadi kalau kamu mungkin pernah baca atau belajar gitu ya, di tahap-tahap tertentu kognisi itu berubah. Mungkin pertama masih mengenal 1-2 kata, kemudian berkembang jadi puluhan kata, ratusan, bahkan mungkin sudah bisa membuat sebuah cerita, sebuah narasi gitu ya. Jadi perkembangan kognitif ada di sana, emosi juga ada. Kalau mungkin anak bayi semua emosinya itu semuanya dibahasakan dalam tangisan misalnya. Tapi kadang-kala juga kita bisa lihat selain menangis, anak bayi itu juga bisa tertawa. Ya, jadi waktu kita dewasa, emosi itu tidak hanya menangis dan tertawa. Kita juga bisa punya emosi, kita bisa marah gitu ya. Selain menangis mungkin kita bisa marah gitu. Yang lain lagi kita bisa termenung, kemudian kita bisa lebih ke arah emosi yang lain gitu ya. Jadi tidak hanya berbatas pada 2 bagian ini. Kemudian selain itu perkembangan sosial juga sudah ada. Waktu mungkin kamu masih kecil itu lingkupnya hanya kepada keluargamu, tapi begitu sekolah sudah mulai punya teman-teman satu kelas. Nah, semakin lagi lebih besar, teman-teman bukan cuma satu kelas, mungkin satu sekolah ya. Jadi kelas yang berbeda masih dalam sekolah yang sama. Semakin lebih besar mungkin bukan lingkupnya sekolahnya saja, sudah ada sekolah-sekolah lain yang dia kenal. Jadi sosialnya berkembang dan diharapkan juga ada perkembangan dan pertumbuhan dalam bagian spiritual. Spiritual itu artinya waktu kecil mungkin dia kalau mau berdoa masih dikasih tahu orang tuanya begini caranya berdoa. Kalau dia sudah besar, dia sudah bisa mandiri mengetahui saya kalau berdoa harus seperti apa. Waktu masih kecil diajarin berdoanya, kalau mau doa makan bilang apa.
Tapi waktu sudah besar dia sudah tahu kalau mau makan berdoanya seperti apa, kalau mau belajar berdoanya seperti apa, sudah bisa untuk mengembangkan itu. Kalau masih kecil, itu masih dituntun untuk bisa tahu apa yang harus dilakukan secara spiritual. Ketika dewasa, itu sudah mulai mengambil keputusan-keputusan terkait dengan spiritualitasnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini perkembangan secara umum. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus juga mengalami tahap-tahap perkembangan ini? Jawabannya adalah iya. Nah, dalam bacaan tadi kita bisa melihat perkembangan yang dialami oleh Yesus. Misalnya, perkembangan fisik di ayat yang ke-52 dikatakan dia bertambah besar, artinya dia bertumbuh secara fisik. Kemudian secara kognitif atau emosi, di ayat 52 juga dijelaskan dia bertambah secara hikmatnya. Kemudian di bagian lain dikatakan dia mengajukan pertanyaan kepada alim ulama dan mereka heran dengan kecerdasannya. Dan di sini menyangkut apa? Kognisinya di situ ada. Kemudian sosialnya juga ada di situ. Waktu anak-anak kecil tidak hanya bergaul dengan sesamanya anak kecil ya. Kalau dalam cerita ini bahkan dalam kisah ini dituliskan bahwa Yesus itu duduk dan mendengarkan para alim ulama, yaitu orang Farisi, ahli Taurat. Dia bergaul atau bersosialisasi bukan hanya dengan teman sebayanya, tapi dia juga mulai belajar bersosialisasi dengan orang yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah bagian spiritualitas. Karena kita tahu Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia, maka dia pun mengalami perkembangan seperti manusia pada umumnya. Jadi dia dalam spiritualitas, dia menyadari di mana seharusnya dia berada. Dia tahu dia harus ada di rumah Bapa atau di bait suci. Kemudian yang lain secara spiritual yaitu ia semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di ayat yang ke-49 dan di ayat yang ke-52. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika Yesus ada di dunia ini, dia pun sama seperti kita pada umumnya, dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan di keempat aspek yang ada pada diri manusia. Ini dikembangkan secara keseluruhan, tidak hanya aspek-aspek tertentu saja atau bagian-bagian tertentu saja. Nah, mari kita lihat apa hubungannya kisah Yesus ini dengan pembelajaran kita bagian Bibi. Apa kaitannya kisah dengan Bibi? Kita akan lihat beberapa kaitan kisah Yesus dengan Bibi. Nah, dalam kisah Yesus tadi kita sudah lihat ya, ada 4 aspek pertumbuhan yang dijelaskan di sana. Nah, dalam Bibi juga ada 4 aspek yang kita pelajari ya. Bagian education. Nah, education itu bagian apa? Waktu kita belajar Bibi tentang sejarahnya Bibi, motonya, logonya, dan sebagainya. Bagian-bagian pengetahuan dasar. Kemudian di Bibi juga ada physical. Physicalnya apa? Waktu kita misalnya melakukan kegiatan-kegiatan secara fisik, upacara misalnya, fall in, fall out. Kemudian kita ada kegiatan-kegiatan seperti tali temali dan sebagainya. Nah, sosialnya apa? Nanti waktu kamu ada kegiatan berkelompok, misalnya saat diskusi, kemudian kalau nanti kita bisa camping, kemudian di acara kalau yang lalu waktu kita masih bisa onsite, kita ada kegiatan dalam kelompok itu misalnya bersama-sama menghafalkan Vesper Song, kemudian Bibi objek, belajar membuat tali temali yang untuk sempritan itu kita belajar bersama-sama dalam kelompok. Situ ada sosialnya juga. Tapi ada bagian lain juga yang perlu kita kembangkan yaitu spiritual. Nah, spiritualnya Bibi kita bisa lihat di mana? Waktu kita PA, waktu kita diskusi. Nah, beberapa minggu ini itu kita sedang menjalankan misi yaitu Missio Dei. Nah, waktu kita menjalankan Missio Dei, kemudian kita berdiskusi, itu satu bagian di mana kita mau secara spiritual kita bertumbuh. Nah, waktu kamu melakukan Missio Dei itu, kamu juga secara sosial berkembang. Ya, jadi ada waktu-waktu di mana kamu akan mengembangkan skill-skill tertentu yang ketika skill itu dikembangkan, kamu bisa berinteraksi dengan orang lain. Contohnya kamu membantu orang lain, itu secara sosial berkembang. Mengingatkan orang lain selain diri sendiri, itu secara sosial berkembang. Nah, spiritual kita juga terbentuk ketika kita merenungkan firman Tuhan. Seperti hari ini,
Ketika kita merenungkan kisah Yesus, kita bisa melihat bagaimana spiritual kita dibangun dan kita bisa merenungkan kembali apa yang kita bisa lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan tidak berbicara pada satu bagian tertentu saja. Tetapi pertumbuhan dan perkembangan itu harus secara holistis atau keseluruhan. Nah, ini yang dimaksudkan judul kita tadi ya. Holistic grow itu artinya semua bagian dalam diri kita itu dikembangkan. Tidak hanya aspek-aspek tertentu saja yang kita kembangkan. Ketika kita mendengarkan kisah tadi, apa God story yang kita bisa dapat? Nah, God story di situ kita bisa tahu bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dengan baik. Tuhan menciptakan manusia punya fisik yang bisa berkembang, kognitif yang bisa berkembang, emosi yang bisa berkembang, bahkan spiritualitas yang bisa berkembang. Nah, waktu kita tahu Tuhan yang menciptakan kita dengan baik, maka kita juga tahu bahwa kalau kita bisa bertumbuh, berkembang, itu karena Tuhan yang kasih pertumbuhan dan perkembangan. Sama seperti kalau kita punya tanaman ya. Kita punya tanaman, kita mungkin bertugas untuk menanam dan menyiram. Tapi yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Sama dengan manusia, gitu ya. Jadi manusia itu kita makan, minum, istirahat, Tuhan yang kasih kita pertumbuhan, Tuhan yang kasih kita perkembangan. Dan yang terakhir, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan kita, Tuhan juga kasih kita hikmat. Hikmat untuk apa? Kita bisa memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat hikmat yang daripada Tuhan, kita juga bisa memahami firman-Nya itu. Ketika kita mendengarkan chapel, kita minta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman-Nya dan apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, setelah kita mendengarkan kisah hari ini, hubungannya dengan Bibi juga kita sudah dengarkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana saya bisa menerapkan ini dalam kehidupan saya? Apa aplikasi yang saya bisa lakukan setelah saya mendengarkan firman hari ini? Ada 4 aplikasi dalam bagian ini. Yang pertama, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa baiknya. Kita juga perlu menghormati dan menghargai orang lain. Karena apa? Kita tahu orang lain itu sama seperti kita. Tuhan ciptakan segambar serupa dengan Dia. Sehingga kita perlu untuk menghormati orang lain. Dan yang ketiga, kita perlu tekun untuk mengembangkan diri dalam seluruh aspek. Jadi tidak hanya aspek tertentu yang menonjol, fisiknya aja yang menonjol, tambah hari, tambah tinggi, tambah besar. Tapi kemudian spiritualitasnya tidak berkembang. Tetapi berkembang secara holistik, artinya keseluruhan bagian tubuh kita itu ikut berkembang. Bukan hanya fisik, emosi, gitu sosial, tapi spiritual kita juga perlu untuk bertumbuh di sana. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan Bibi untuk mengembangkan diri. Bibi sudah mengakomodir kita untuk bisa mengembangkan keempat bagian aspek ini, yaitu dalam aspek fisik, education, kemudian sosial, dan juga spiritual. Jadi diharapkan setiap kita bisa berpartisipasi aktif, bukan hanya sekedar berpartisipasi, sekedar ada dan tidak mengikuti kegiatan yang ada. Contoh misalnya saat kita ada diskusi atau saat kita ada PA, terlibat aktif di dalam, bukan hanya diam, mendengarkan dan tidak memberi respon. Atau mungkin ketika ada kegiatan secara fisik gitu ya, ikut serta, tidak bermalas-malasan, tidak kemudian menghindari kegiatan fisik, tidak mau fall in, fall out dan sebagainya. Tapi berpartisipasi aktif dalam kegiatan Bibi untuk mengembangkan diri. Nah, Miss Hermin ada 2 pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama dalam sesi Bibi nanti. 2 pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama-sama adalah aspek apa dari keempat aspek itu yang paling sering saya kembangkan selama ini? Apakah aspek fisik? Apakah aspek spiritual? Aspek kognitif? Atau aspek sosial yang lebih saya kembangkan? Dan kenapa saya lebih mengembangkan bagian itu? Contohnya, saya lebih mengembangkan bagian fisik. Kenapa saya lebih memilih fisik yang saya kembangkan lebih dibanding dengan spiritual atau dibanding dengan kognitif saya? Dan yang kedua, kalau tadi aspek yang sering dikembangkan, yang kedua adalah aspek mana yang kurang atau
tidak pernah atau belum pernah saya kembangkan selama ini. Dan apa sih tantangan yang saya hadapi ketika saya mau mengembangkan aspek itu sehingga saya nggak jadi? Misalnya saya mau mengembangkan fisik saya, tapi saya punya tantangannya apa? Rasa malas mungkin dalam diri saya, sehingga saya tidak mau berolahraga, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik dan sebagainya. Nah, dua pertanyaan ini akan kita diskusikan bersama-sama dengan officer kalian masing-masing dalam sesi bibi nanti. Biarlah segala sesuatu yang sudah kita dengarkan dan sudah kita renungkan bersama-sama pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau kami sudah mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan kami, Tuhan selalu ada menyertai kami, bahkan memberikan kami pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga kami pun diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan untuk kami boleh mengembangkan semua aspek dalam kehidupan kami. Sehingga perkembangan kami boleh dirasakan secara holistik dan bukan hanya bagian-bagian tertentu saja. Kami berdoa Tuhan memampukan kami untuk berkembang dengan baik, bertumbuh dengan baik, terutama dalam spiritual kami. Sehingga bukan hanya pertambahan usia, pertambahan fisik, pertumbuhan fisik yang terjadi, tetapi juga spiritual kami semakin bertumbuh. Semakin hari kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, bahkan semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, hari-hari kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati. It is the secret of God, the mystery hidden for generations, now revealed to His saints. The riches and glory of Christ are for us. He is God veiled in flesh. He emptied Himself, becoming a man, scorned and beaten and died, but raised up from the dead in glorious day. Him we proclaim, O Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, O Christ we proclaim, all the earth let's resound His glorious name. Christ in us is the hope of our future glory. His faith we declare, with God's wisdom we teach, so that all believers to be found mature in Christ. Christ the unfailing hope, one day He shall return to carry us home. Now we're told with great zeal to preach Christ and His word with power from above. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth let's resound His glorious name. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth
let's resound His glorious name. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, matchless in power, great are you, Lord. Him we proclaim, oh Christ we proclaim, all the earth, let's resound His glorious name. All the earth, let's resound His glorious name.